Hai sahabat-sahabat pecinta catur, jumpa lagi di channel Dr. Skak. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda jebakan catur yang menakjubkan dalam perdana sisi Varia Naga. Mulai saja, putih menjalankan E4, sip jawab C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3 menjaga pion, dan G6. Ini yang dinamakan variasi naga. Kita melanjutkan nanti gajah G5 untuk mengantisipasi langkah hitam gajah G5. Putih menyiapkan jebakannya, yaitu dengan F4. Jika hitam masuk dalam jebakannya dengan tetap menjalankan gajah G7, maka putih menjalankan E5, jawab D makan E5, dan pion F makan E5. Dari sini kita akan membahas beberapa alternatif yang dimainkan oleh hitam. Yang pertama, jika hitam menjalankan kuda G4 yang seperti tampil agresif untuk menyerang pion E5, maka respon putih adalah gajah ke B5 skak. Dan jika kuda menutupnya, dia akan kalah dengan kuda makan, lalu dilanjutkan menteri makan, kuda makan, B makan kuda, gajah makan C6, dan benteng kena. Kita kembali setelah langkah ini. Jika hitam menutupnya dengan gajah, jelas kuda akan kena makan dan menteri tidak bisa dimakan karena pin dari gajah. Alternatif lain yaitu raja ke F8. Jelas ini juga akan kalah dengan langkah kuda E6 skak, makan dan makan menteri raja hitam mat. Lanjutkan alternatif yang lain, bukan kuda G4, tapi bagaimana jika hitam melanjutkan dengan kuda D5, maka putih tetap melanjutkan dengan gajah ke B5 skak. Jelas kalau ditutup dengan gajah maka kuda akan kena. Alternatifnya adalah raja ke F8 dan putih bisa melanjutkan dengan rokade pendek. Rokade ini tidak hanya mengamankan raja putih, tapi juga memposisikan benteng ini ikut menyerang pion F yang lemah. Di sini kelanjutan, jika kuda makan kuda, maka dia akan kena seperti awal-awal tadi, yaitu dengan kuda E6 dilanjutkan dengan menteri makan D8 skak mat. Kita lanjut. Tapi jika gajah makan pion E5, maka kuda makan kuda, menteri makan kuda, dilanjutkan dengan gajah H6 skak dan ditutup dengan gajah, maka ada langkah yang indah dari putih untuk meraih kemenangan, yaitu gajah ke C4. Karena jika dimakan, maka skak dan dilanjutkan dengan menteri ke D8 skak mat. Kita lanjutkan, jika pada posisi ini gajah tidak menutup ke gajah G7, tapi raja yang geser ke G8, maka putih bisa melanjutkan dengan kuda F5 dengan ancaman makan E7 skak mat. Di samping itu, ancamannya adalah jika menteri ini geser, maka ancaman menteri D8 skak mat juga sangat berbahaya. Untuk itu,
hitam tidak melanjutkan langkah tersebut, dia lebih memilih langkah E6 dan dijawab dengan menteri F3 ngancam F7 skakmat. Dijawab dengan menteri C7 untuk menjaga peta F7, dan putih melanjutkan dengan langkah gajah G5, langkah yang sepertinya tidak logis, tetapi akan ketahuan nanti maksud daripada langkah ini, yaitu jika hitam melanjutkan dengan kuda ke C6, maka kuda makan kuda, B makan kuda, lalu gajah makan pion. Jelas menteri tidak bisa makan karena dia harus menjaga peta F7. Tetapi ada langkah yang lebih bagus lagi daripada gajah makan pion, yaitu sesuai dengan rencana, yaitu gajah ke D8 untuk mengalihkan penjagaan F7 dari menteri. Maka menteri terpaksa tetap di baris ketujuhnya, yaitu dengan menjalankan menteri ke D7 maupun B7, dan dilanjutkan oleh putih dengan gajah makan C6, dan terpaksa menteri ini harus pergi atau dia akan mat. Karena jika makan skak mat. Sama jika dia makan gajah D8, jawaban tetap menteri makan F7. Baik, kita lanjutkan dengan alternatif yang lain, yaitu kuda ke D7 dan putih melanjutkan dengan E6, kuda balik ke F6, putih menjalankan gajah B5 skak, raja ke F8, raja rokade pendek, lalu A6, gajah A4, lanjut B5, gajah B3, dan nanti akan dilanjutkan dengan E makan F6 dan kuda ke E6. Di sini jelas posisi putih jauh lebih bagus. Kita lanjutkan alternatif lain. Selain kuda ke F6, maka langkah yang bagus dari hitam adalah kuda ke E5. Jika dimakan, kuda makan F7, gajah B5, gajah D7, dan rokade pendek. Jalur ini meskipun hitam berhasil menyelam permainan, posisi putih tetap sedikit lebih baik. Meskipun demikian, hitam tetap bisa mempertahankan posisinya meskipun posisinya kurang sedikit lebih baik daripada putih. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.